Bocah PAUD meninggal dunia setelah tenggelam di kolam renang lokasi wisata. Sementara itu, polisi di Blitar menduga putus cinta menjadi penyebab siswi SMA gantung diri di depan kelasnya. Berikut kami sajikan fokus Eye Newsroom hari ini. Hujan lebat menyebabkan puluhan rumah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir. Warga mengatakan banjir kali ini sangat parah karena mencapai 1,5 meter. Mereka menuding banjir akhir-akhir ini sering terjadi akibat masifnya proyek perumahan yang membuat aliran sungai menyempit hingga mudah meluap jika hujan lebat. Warga khawatir banjir susulan mengingat intensitas hujan masih tinggi di kawasan Bogor dan sekitarnya. Bocah 5 tahun meninggal dunia karena tenggelam di kolam renang Taman Wisata Umbul Square, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Saat itu, korban bersama orang tuanya sedang mengikuti wisata sekolah. Diduga, ia lepas pengawasan orang tua saat bermain hingga tercebur ke kolam renang. Petugas sempat melakukan pertolongan pertama, kemudian membawanya ke rumah sakit. Namun sayang, korban tak tertolong. Kasus gantung diri seorang siswi SMA di depan ruang kelas di Blitar, Jawa Timur mulai terkuak. Hasil penyelidikan sementara polisi menyebut korban gantung diri karena putus cinta dengan pelajar sekolah lain. Sebelumnya, korban ditemukan tewas gantung diri di depan ruang kelasnya. Saat kejadian, korban masih mengenakan seragam sekolah lengkap. Peristiwa menggemparkan tersebut terjadi saat sekolah sedang libur karena ada acara keagamaan. Aksi penyerangan dan penganiayaan terhadap pekerja di kantor jasa ekspedisi di Jalan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur terjadi. Dan berdasarkan rekaman kamera pengawas, sejumlah pekerja di perusahaan jasa ekspresi tengah bekerja. Tiba-tiba diserang oleh sekelumpulan pria. 4 pekerja ekspedisi mengalami luka-luka. Polisi mengamankan para pelaku penganiayaan yang merupakan pekerja kantor tak jauh dari lokasi kantor ekspedisi. Sejauh ini motif para pelaku belum diketahui. Kita ke sorotan berikutnya, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan dibakar suami sendiri. Video korban menderita luka bakar 70% diambil keluarga dan diupload ke media sosial. Peristiwa terjadi saat korban baru saja menunaikan sholat maghrib di rumahnya. Suami membakar korban menggunakan bensin, kemudian melarikan diri. Adik aku no terbakar lur. Kita dalami kasus ini bersama Kompol Tri Wahyudi, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Selamat malam, Pak Tri. Selamat malam, Mas Bram. Iya, Pak Tri, kalau disebutkan tadi alur ceritanya bahwa suami dibakar api cemburu, kemudian malah suaminya kemudian yang membakar istrinya, betul demikian? Betul sekali. Jadi kalau dari hasil pemeriksaan awal kami terhadap korban, alhamdulillah korban sekarang sudah rawat jalan di rumah. Kita sudah dalami apa nih penyebab terjadinya hal tersebut. Jadi memang si istri sedang selesai sholat maghrib, si suaminya ini terjadi percekcokan ya, cekcok. Okay. Dia bilang menuduh si istrinya ini selingkuh. Nah, tapi ya ribut terus ada apa? Memang disiapkan bensin nih kayaknya sama suaminya ini udah niat kesel sekali kali ya, disiram, langsung dia bakar, langsung melarikan diri. Ya. Saat ini kami sedang melakukan pengejaran terhadap suami. Oke, soal bahwa istri dibakar itu terencana atau spontan, tiba-tiba? Spontan. Jadi kalau dari dia punya anak laki-laki, itu anaknya sempat disuruh beli dulu bensin, ya, pakai yang botol itu ya, botol aqua, sehingga anaknya nggak tahu, dipikir itu bapaknya cuma buat motor kan. Ternyata pas sampai di rumah, maka botol bensin tersebut langsung disiramkan ke si istri, langsung dibakar. Ya, alhamdulillah, tapi tidak memang sebagian bahu sebelah kiri ya, lengan, bahu, tubuh badan yang kena. Kami saat ini juga intensif terus komunikasi dengan korban. Ya.
sudah di rumah. Stabil ya, Pak Tri? Stabil. Ya. Stabil. Ya, jika demikian Pak Tri, bagaimana peristiwa ini terjadi? Apakah tidak ada yang menolong korban waktu itu, memastikan bahwa kekerasan rumah tangga yang dalam tanda kutip ya sadis seperti ini tidak dilakukan? Mungkin karena satu kejadian itu malam ya, maghrib kan rata-rata masyarakat memang di dalam rumah masing-masing ya. Kejadian juga di dalam rumah, tapi pada saat setelah kejadian kan tempat anaknya juga keluar minta bantuan ke tetangga datang semua, sehingga pertolongan itu agak cepat dilakukan karena alhamdulillah tidak sampai habis di korban terbakar. Pak Tri, soal kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korbannya, suami terhadap istrinya, apakah ini pertama kali terjadi atau jangan-jangan sudah sering, sudah berulang? Kalau untuk kasus-kasus serupa yang masuk ke kami memang ada beberapa yang seperti ini juga sudah banyak kita tangani, alhamdulillah sudah kita proses juga sesuai hukum yang berlaku. Ada sebagian yang sudah ke 21 dan ada sebagian juga memang karena ribut, saling mukul, terus mereka akhirnya rujuk istilahnya dari keluargaan sudah banyak, sehingga kita bilang namanya juga di masyarakat ya, hubungan suami istri pasti ada ributnya, tapi yang ini memang sudah terlalu istilahnya, jadi bakar emosi. Baik, terima kasih Kompol Tri Wahyudi, Kasat Reskrim Polrestabes Palembang sudah hadir bersama kami untuk menjelaskan apa yang terjadi di sana. Seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah hidup serba kekurangan di gubuk berukuran 3 x 3 meter. Kami hadirkan informasi yang satu lagi untuk Anda.